Pengangkatan Kilian sebagai Konraizen telah diputuskan saat aku sedang memulihkan diri. Pada saat itu, jelas bahwa Kilian akan pergi ke Raizen kapan saja. Jadi Dude Ludwig bergegas melapor ke istana kekaisaran. Dan di atas kertas, Kilian menjadi Konraizen sejak saat itu. Pernikahan Cliff dan Lizzie telah menunda keberangkatan kami. Tetapi kami tidak mengabaikan persiapan kami. Dan segera setelah pernikahan Cliff dan Lizzie selesai, kami berangkat menuju Raizen. Jaga dirimu, mohon jaga kesehatan ibu dan ayah. Saya akan menulis surat kepada kalian segera setelah saya tiba. Pada hari kami meninggalkan mansion Ludwig, Duchess hampir tidak dapat menahan air matanya. Dan Duke pun turut merasakan kesedihan dan penyesalan. Tetapi karena Cliff sudah menjadi pewaris tetap, sudah sewajarnya jika putra kedua menerima gelar lain dan membawa harta warisan setelah menikah. Aku iri karena kau selangkah lebih maju dariku, kata Cliff penuh kerinduan saat menjabat tangan Kilian untuk mengucapkan selamat tinggal. Kalau dipikir-pikir, memang begitu. Kurasa memang begitu sejak aku punya Edith. Siapa yang mengira kamu akan berbakat seperti ini? Oh, benar. Kilian membanggakanku di mana-mana, membuatku malu. Sekarang setelah aku pikirkan lagi, aku ingat Cliff mengatakan bahwa Kilian punya masalah karena dia belum pernah mengalahkannya. Entah karena aku atau bukan, aku senang Kilian sudah melupakan rasa khawatirnya terhadap kakaknya. Setelah berbasa-basi sebentar, kami bergegas meninggalkan ibu kota. Waktu sangat penting jika kami ingin mencapai kota persinggahan kami sebelum malam tiba. Baiklah, ayo berangkat. Atas perintah Kilian, kereta yang aku tumpangi bergetar dan mulai bergerak. Aku meremas tangan Anna saat dia duduk di sebelahku. Apakah Anda gugup? Tanyanya. Gugup dan bersemangat. Aku tersenyum gugup pada Anna, tetapi aku tidak merasa takut atau cemas. Ini semua terasa sangat baik. Ini akan sangat berbeda, Anna. Bukan hanya untukku dan Kilian, tapi juga untukmu. Terima kasih atas kesempatan ini, Nyonya. Sangat canggung dipanggil Nyonya. Aku tertawa terbahak-bahak bersama Anna. Namun perjalanan ke Raizen jauh dari nyaman. Perjalanan dengan kereta kuda melewati jalan yang tidak terawat membuatku sakit kepala. Dan area di bawah mataku tampak semakin gelap dari hari ke hari. Karena aku harus buang air di rumput dan kesulitan mandi dengan benar. Namun rasa lelah itu hilang begitu kami tiba di Raizen. Ini Raizen. Bagaimana menurutmu? Kota ini masih kecil, tetapi potensi pembangunannya sangat besar. Aku menyukainya, sungguh. Ketika jantungku berdebar-debar melihat pemandangan Raizen dari jendela kereta yang membawa kami memasuki kastil. Selamat datang kepada pemilik baru Raizen. Saya Vincent, kepala pelayan istana. Vincent, kepala pelayan yang telah mengelola kastil selama bertahun-tahun, tampak sedikit lebih muda daripada Philip di Ludwig Mansion. Tetapi dia tampak berkepala dingin, dan kastilnya yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki pemilik sangat bersih dan rapi. Selain itu, perabotan dan barang-barang lain yang telah dipesan dan dikirim terlebih dahulu, semuanya sudah berada di tempatnya, yang menunjukkan bahwa ia telah menata semuanya saat barang-barang itu tiba. Ya, memang jauh lebih kecil dari Ludwig Mansion, tapi aku menyukainya. Sulit untuk tidak menyukai hal-hal yang telah aku pilih dan pesan untuk dibuat, mendiskusikan masing-masingnya dengan Kilian. Tetapi itu pun tampaknya tidak cukup bagi Kilian. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, jangan khawatir, katakan saja kepadaku, dan aku akan segera memesannya. Aku jadi penasaran, apakah begini perasaan seorang tuan muda yang tidak pernah kekurangan uang sejak kecil? Apalagi yang bisa dibeli jika kastil sudah dipenuhi dengan semua barang yang tepat. Tidak, ini cukup untuk bertahan hidup. Jika kamu butuh sesuatu, kamu harus meminta izinku untuk membelinya. Kamu punya kecenderungan untuk membuang-buang uang. Apakah iya, kamu marah padaku karena menjual barang-barang yang tidak aku butuhkan? Bukan itu yang membuatku marah. Jika kita akan mengembangkan kawasan ini, kita harus mengencangkan ikat pinggang, kataku sambil mengepalkan tangan. Kilian menyeringai. Ya, kurasa peran kita terbalik dari apa yang kupikirkan. Tapi aku harus bekerja keras untuk bisa mengimbangimu. Tentu saja, kalau kamu malas, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja hanya karena kamu suamiku. Aku akan memarahimu. Kurasa aku harus bekerja keras karena aku takut padamu.
apakah kamu tertawa sekarang? Bisakah kamu benar-benar mengikuti jadwal pekerja kantoran Korea yang terbiasa bekerja lembur? Aku tersenyum pada Kilian bagaikan seorang bos yang tersenyum manis saat wawancara kerja, meski sebenarnya dia punya niat jahat untuk mengeksploitasi pekerjaannya. Tidak perlu mengintimidasi dia sekarang. Setelah berkeliling kastil, kami mandi dan berganti pakaian yang nyaman, lalu naik ke benteng untuk menghirup udara segar. Angin sepoi-sepoi bertiup dan mengeringkan rambutku yang masih basah. Cantiknya. Ini adalah tanah milik ayahku yang paling indah. Pegunungan yang tidak terlalu terjal mengelilingi perkebunan, dan ladang-ladang terbuka yang luas ditumbuhi gandum dan jelai. Ada beberapa kebun buah di kejauhan, dan ada beberapa rumah pribadi. Pasarnya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Begitu kita memudahkan orang untuk berpergian melalui Gunung Piliak, Raizen akan tumbuh pesat. Sebelum itu terjadi, kita perlu meningkatkan keamanan dan membangun jalan. Oh, dan kita butuh klinik dan sekolah. Kalau rakyat jelata punya klinik yang bisa mereka datangi kalau mereka sakit atau cedera, populasi di daerah ini akan meningkat. Dan kalau kita mendidik anak-anak dengan baik, akan ada lebih sedikit pencuri dan pengemis. Baiklah, kalau begitu kita harus mencari dokter dan guru yang baik. Dan untuk membayar tenaga mereka, kita harus mengencangkan ikat pinggang. Seperti yang kamu katakan. Kami berbincang sejenak tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan Raizen. Lalu aku menarik nafas dalam-dalam. Bukan karena aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Jantungku berdebar kencang di dadaku dan aku perlu menenangkannya sedikit. Awalnya, hampir tidak ada debu halus di dunia ini. Tetapi Raizen memiliki udara yang lebih bersih daripada ibu kota. Lalu aku tersenyum dan berkata, "Kau tahu, sejujurnya aku takut. Kalau saja bukan karena keintiman fisik kita." "Apa maksudmu?" "Sebenarnya aku tidak menyangka kau akan membawaku ke sini." "Terima kasih, Kilian. Jika aku tidak membawamu, lalu siapa yang akan aku bawa?" "Baiklah, seperti yang dikatakan Kon Sinclair, kau bisa saja menceraikanku dan menikah lagi dengan seorang wanita dari keluarga yang sangat baik." Aku bersyukur dengan caraku sendiri, tetapi ekspresi Kilian semakin muram dari menit ke menit. Matanya tampak membara saat menatapku. "Kilian, jadi maksudmu alasan aku membawamu ke sini adalah karena keintiman fisik?" "Memangnya bukan. Keintiman fisik? Keintiman fisik katamu? Apakah wanita ini benar-benar..." Aku tengah kebingungan, tak tahu apa salahku, ketika Kilian tiba-tiba dengan kuat melingkarkan lengannya di pinggangku dan tersenyum mengancam. "Kau akan membayar harga yang mahal karena merendahkan cinta Kilian Raizen menjadi serendah nafsu. Tidakkah kau berpikir begitu?" Apa? "Aku mencintaimu, gadis konyol. Aku mencintaimu." Saat itu, aku sedikit linglung. Aku penasaran apakah aku baru saja mendengar sesuatu dari Kilian. Lalu Kilian mengangkatku. "Aduh, Kilian, jaga mulutmu, Edith. Kau akan terus berteriak di tempat tidur mulai sekarang sampai besok pagi." Belakangan, aku baru menyadari apa yang telah menyinggung Kilian. Tetapi sudah terlambat. Aku menenggelamkan wajahku di antara kedua telapak tanganku, merasa sangat malu saat para pelayan di sekitarku membelalakkan mata mereka dan buru-buru menundukkan kepala. Tentu saja, tidak mungkin aku membenci situasi di mana pemeran utama pria mencintaiku.